Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Perlinda Siana, NPM 120 dari Pemasaran 5A2. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen strategi. Sebelum kita membahas tentang manajemen strategi, yang pertama kita akan membahas tentang pemasaran. Nah, konsep inti dari pemasaran itu sendiri mengacu pada fokus utama pada kebutuhan dan keinginan konsumen. Hal ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang pasar target, menciptakan nilai bagi pelanggan, membangun hubungan yang kuat, dan mencapai tujuan jangka panjang, dan dengan memuaskan pelanggan secara berkelanjutan. Tak cukup mengetahui tentang pemasaran aja, kita juga harus mengetahui manajemen pemasaran juga. Nah, manajemen pemasaran ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan yang bertujuan untuk memasarkan produk atau layanan. Hal ini mencakup penelitian pasar, pengembangan strategi pemasaran, penetapan harga, promosi, distribusi produk, dan serta analisis hasil untuk mencapai tujuan pemasaran dari sebuah perusahaan. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu perencanaan strategi korporasi. Perencanaan strategi korporasi adalah proses perumusan tujuan jangka panjang dan strategi untuk mencapai keberhasilan organisasi secara keseluruhan, mempertimbangkan lingkungan eksternal dan internal, serta mengidentifikasi arah utama yang akan diambil oleh perusahaan dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Hal ini melibatkan pengambilan keputusan yang strategi untuk mengalokasikan sumber daya dan mengelola resiko guna mencapai tujuan jangka panjang. Langkah selanjutnya adalah menetapkan misi perusahaan. Menetapkan misi perusahaan ini melibatkan penentuan tujuan inti, nilai-nilai, dan sasaran jangka panjang yang mencerminkan visi perusahaan. Nah, langkah-langkah untuk menetapkan misi tersebut antara lain adalah yang pertama, kita harus memahami lebih dalam tujuan utama sebuah perusahaan kita. Kemudian yang kedua, keterlibatan stakeholder. Yang ketiga, penyusunan misi. Yang keempat, uji coba dan klasifikasi. Yang kelima, komunikasi yang efektif misi tersebut kepada seluruh anggota organisasi. Setelah menetapkan misi sebuah perusahaan, kita juga harus merencanakan strategi bisnis kita. Perencanaan strategi bisnis adalah proses sistematis untuk menetapkan tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan dan menentukan langkah-langkah untuk mencapainya. Untuk langkah-langkah itu sendiri meliputi yang pertama ada analisis situasi, yang kedua penetapan tujuan, yang ketiga pemilihan strategi, yang keempat implementasi, dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang lingkungan perusahaan. Sebelum itu kita harus mengetahui proses dari sebuah pemasaran. Proses pemasaran melibatkan beberapa langkah, dimulai dari riset pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan, pengembangan produk atau layanan yang sesuai, kemudian penetapan harga, promosi melalui berbagai saluran, distribusi produk, dan evaluasi kinerja untuk terus meningkatkan strategi pemasaran. Hal ini adalah siklus yang terus terulang untuk memastikan produk atau layanan dapat mencapai ke pasar dengan efektif. Selanjutnya ada hakikat dan isi rencana pemasaran. Hakikat rencana pemasaran adalah dokumen strategis yang menguraikan tujuan, strategi, serta langkah-langkah untuk memasarkan produk atau layanan. Isinya mencakup analisis pasar, segmentasi pasar, target audiens, penentuan posisi produk, strategi pemasaran yang meliputi promosi, distribusi, harga dan juga produk, serta anggaran dan matriks untuk mengukur keberhasilan kampanye pemasaran. Rencana pemasaran ini berfungsi sebagai panduan yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan pemasaran dengan lebih efektif. Selanjutnya untuk lingkungan perusahaan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro perusahaan dan juga lingkungan makro perusahaan. Yang pertama ada lingkungan mikro perusahaan. Lingkungan mikro ini meliputi pemilik, manajer, karyawan, pelanggan, pemasok, dan juga pesaing. Untuk lingkungan makro perusahaan, ini meliputi pemerintah, faktor ekonomi, pasar, teknologi, lingkungan, dan juga masyarakat. Hal ini mencakup segala hal dari kebijakan pemerintah dan tren pasar hingga perubahan teknologi dan isu lingkungan yang dapat
berpengaruh terhadap perusahaan. Di bab selanjutnya kita akan mempelajari tentang perilaku konsumen. Nah, yang pertama, kita harus mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Konsumen akan terpengaruh oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu yang pertama ada faktor pribadi, yang kedua faktor psikologis, yang ketiga faktor sosial, yang keempat faktor situasional, yang kelima faktor psikografis, yang keenam faktor budaya, yang ketujuh faktor ekonomi, yang kedelapan faktor teknologi, dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Selain faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, kita juga harus mempelajari tentang proses suatu konsumen itu mengambil keputusan dalam melakukan pembelian. Proses konsumen dalam melakukan pembelian itu meliputi yang pertama, pengenalan masalah, yang kedua, pencarian informasi, yang ketiga, evaluasi alternatif, yang keempat, keputusan pembelian, yang kelima, perilaku pasca pembelian, dan yang keenam adalah pengadopsian dan penyesuaian. Untuk bab selanjutnya kita akan mempelajari tentang strategi pesaing atau strategi dari kompetitor. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi strategi dari pesaing kita. Untuk mengidentifikasi strategi dari pesaing kita harus menganalisis situasi pasar. Kemudian kita harus memantau harga dan penawaran dari pesaing. Kemudian kita juga harus melakukan riset produk dan inovasi. Selanjutnya kita harus menganalisis pemasaran. Kemudian kita juga menganalisis keuangan dan kinerja dari pesaing. Kemudian ada feedback dari pelanggan. Yang terakhir kita juga harus menganalisis secara online. Dalam mengidentifikasi strategi dari pesaing, kita harus menentukan sasaran pesaing kita. Dalam menentukan sasaran para pesaing, kita bisa melibatkan beberapa langkah. Yang pertama, kita harus melakukan analisis pemasaran. Analisis pemasaran ini meliputi identifikasi segmen pasar yang menjadi target utama dari pesaing. Kemudian kita harus melakukan penelitian pelanggan. Dalam penelitian pelanggan ini, kita harus mempelajari profil pelanggan, pesaing, dan memahami preferensi, kebutuhan, dan perilaku pembelian mereka. Kemudian langkah yang ketiga yaitu peninjauan penawaran produk dan layanan. Kita harus mengamati produk atau layanan apa yang menjadi fokus utama pesaing kita dan bagaimana mereka memposisikan diri mereka di dalam pasar. Kemudian yang keempat, kita juga harus memantau kegiatan pemasaran dari pesaing kita. Dalam hal ini kita harus memperhatikan kampanye pemasaran dan strategi iklan pesaing untuk mengetahui target demografis dan psikografis yang mereka sasar. Kemudian yang keenam, kita harus menganalisis online. Dalam hal ini, kita harus meninjau kehadiran online pesaing, termasuk situs website, media sosial, dan juga platform lainnya, untuk memahami cara mereka berinteraksi dengan para pelanggannya. Yang terakhir, kita harus mempelajari harga dan penawaran khusus. Di bab selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan berbeda-beda atau segmen. Berdasarkan karakteristik yang relevan, hal ini membantu perusahaan dalam memahami dan menyesuaikan strategi pemasarannya untuk masing-masing segmen tersebut. Segmentasi dapat dilakukan berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama ada faktor demografis. Berdasarkan faktor demografis ini yaitu meliputi usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan juga lokasi geografis. Kemudian faktor yang kedua ada faktor psikografis yang berfokus pada sifat kepribadian, gaya hidup, nilai-nilai, dan preferensi konsumen. Faktor yang selanjutnya ada perilaku. Dalam hal ini kita harus memperhatikan pola pembelian, kesetiaan merek, penggunaan produk, atau tingkat kepuasan pelanggan. Dan yang terakhir adalah faktor geografis. Setelah kita mengetahui segmen dari pasar kita harus menetapkan pasar sasaran dari bisnis kita. Menetapkan pasar sasaran melibatkan langkah-langkah untuk memilih segmen pasar yang paling menjanjikan untuk dituju oleh produk atau layanan dari
perusahaan kita. Yang pertama, kita harus melakukan segmentasi pasar. Yang kedua, kita harus melakukan evaluasi segmentasi yang telah kita buat. Yang ketiga, pemilihan pasar sasaran. Yang keempat, penyesuaian strategi. Yang terakhir adalah evaluasi kembali apakah strategi kita itu sudah sesuai apakah belum. Setelah kita menetapkan pasar sasaran, kita juga harus menetapkan produk pada pasar sasaran. Menetapkan produk pada pasar sasaran ini melibatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan preferensi konsumen di segmen tersebut. Langkah pertamanya adalah menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar, kemudian menentukan strategi pemasaran yang tepat. Hal ini meliputi penentuan harga yang kompetitif, distribusi yang efisien, promosi yang tepat sasaran, dan juga komunikasi yang jelas mengenai nilai produk dari kita. Penting juga untuk terus memonitor respon pasar dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan untuk tetap relevan dan berhasil di pasar sasaran kita. Di bab selanjutnya ada konsep daur hidup produk. Konsep daur hidup produk adalah siklus dari produk hingga pembuangan akhir suatu produk. Biasanya terbagi dalam beberapa tahap seperti perencanaan, produksi, distribusi, penggunaan, dan juga pembuangan. Prinsipnya adalah meminimalkan dampak lingkungan dengan memperpanjang masa pakai produk, mendaur ulang atau mengurai limbah yang dihasilkan. Daur hidup produk atau siklus dari produk ini terbagi dari beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap perkenalan. Tahap pertama siklus hidup produk adalah pengenalan. Sesuai dengan namanya, tahap ini merupakan tahapan perkenalan yang menjadi cikal bakal suatu siklus hidup. Pada tahap ini, produk mulai diproduksi dan dari bahan baku. Hasil produksi merupakan produk atau barang baru di pasaran, kemudian mulai dikenalkan kepada masyarakat dengan beragam strategi pemasaran. Strategi yang dibutuhkan dalam tahap ini adalah bagaimana memperkenalkan produk ke pasar. Tahap yang kedua adalah tahap pertumbuhan. Tahap berikutnya adalah tahap pertumbuhan, di mana tahap ini akan menunjukkan bagaimana perkembangan produk tersebut, bagaimana masyarakat merespon hadirnya produk ini, serta bagaimana angka penjualannya, apakah menguntungkan atau tidak. Bila produk belum berhasil diterima oleh masyarakat, maka perlu dilakukan evaluasi dan memperbaikinya sehingga produk bisa berkembang. Jika produk sudah diterima oleh masyarakat, maka pengurangan biaya promosi bisa mulai dilakukan karena banyak masyarakat yang telah mengetahui informasi tentang produk tersebut. Jadi pada tahap ini, usaha promosi tidak seagresif sebelumnya. Yang perlu difokuskan adalah meningkatkan kualitas produk serta pelayanan kepada konsumen. Tahap yang ketiga adalah tahap kedewasaan. Pada tahapan ketiga ini, produk sudah berada pada siklus yang stabil dari segi penjualan, keuntungan, kualitas, dan bahkan persaingan dengan kompetitornya. Saat ini, siklus hidup produk sudah mulai stabil. Di saat yang sama akan mulai muncul juga pesaing-pesaing baru yang hadir dengan produk serupa, tetapi lebih baik atau tidak lebih baik atau lebih murah. Tahap yang keempat atau tahap yang terakhir adalah tahap kemunduran. Pada tahap akhir ini, produk mulai mengalami penurunan dari permintaan, angka penjualan, dan keuntungan karena fungsi yang sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan dari konsumen. Bab selanjutnya ada hierarki produk. Hierarki produk merujuk pada struktur organisasi produk yang menggambarkan tingkatan atau tingkat berbeda dari suatu produk atau merek ke produk atau merek lainnya di bawah satu atap perusahaan. Ini membantu mengelompokkan dan mengorganisir berbagai produk dalam portofolio perusahaan. Hierarki produk membantu pelanggan dan pemangku kepentingan dalam memahami bagaimana berbagai produk dikelompokkan dari dan berinteraksi satu sama lainnya. Hal ini juga memudahkan perusahaan untuk mengelola dan mengembangkan portofolio produknya secara efisien, mengidentifikasi peluang baru, dan memastikan bahwa setiap produk mendukung strategi keseluruhan perusahaan. Selanjutnya ada keputusan merek dan label. Keputusan tentang merek dan label adalah langkah penting dalam strategi pemasaran suatu produk.
Berikut adalah beberapa pertimbangan yang biasanya diambil dalam proses ini. Yang pertama adalah merek, yang kedua pemilihan nama merek, yang ketiga pengembangan logo dan identitas visual, yang keempat konsistensi merek, yang kelima pengelolaan reputasi merek, yang keenam adalah label. Keseluruhan strategi ini harus berjalan dengan nilai dan tujuan perusahaan serta mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan dari pelanggan. Di bab selanjutnya adalah manajemen dari harga. Yang pertama kita akan membahas tentang penetapan harga. Penetapan harga adalah proses penentuan nilai moneter untuk produk atau layanan yang ditawarkan oleh sebuah bisnis. Hal ini melibatkan pertimbangan terhadap berbagai faktor seperti biaya produksi, permintaan pasar, strategi pemasaran, dan harga pesaing. Tujuan utamanya adalah untuk menetapkan harga yang dapat menarik pelanggan, tetapi juga menghasilkan keuntungan yang memadai bagi sebuah perusahaan. Modifikasi harga. Strategi dalam memodifikasi harga bisa beragam tergantung pada tujuan bisnisnya. Beberapa strategi umum termasuk penetapan harga premium untuk menunjukkan kualitas produk, harga diskon untuk meningkatkan penjualan dalam jangka pendek, atau penetapan harga yang berbeda-beda untuk segmen pasar yang berbeda guna menarik pelanggan yang beragam. Faktor seperti segmentasi pasar, diferensiasi produk, dan tujuan pemasaran dapat mempengaruhi pilihan strategi harga. Bab selanjutnya ada promosi. Sebelum kita membahas tentang promosi, kita akan membahas tentang pengembangan komunikasi yang efektif. Pengembangan komunikasi yang efektif melibatkan beberapa hal. Yang pertama adalah pemahaman yang jelas tentang audiens yang dituju agar pesan dapat disampaikan dengan tepat. Selanjutnya, menggunakan metode komunikasi yang sesuai dengan audiens, apakah itu melalui tulisan, pidato, visual, atau media lainnya. Kesederhanaan dan ketetapan dalam menyampaikan pesan juga sangat penting agar informasi dapat dipahami dengan mudah. Terakhir, mendengarkan dengan baik adalah kunci utama untuk memastikan komunikasi dua arah yang efektif. Ada bauran promosi yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Bauran promosi bisa terdiri dari beberapa elemen seperti iklan, promosi penjualan, pemasaran langsung, dan public relation. Untuk menganalisisnya, pertama tentukan tujuan promosi Anda, lalu tentukan elemen mana yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut. Faktor seperti target audiens, anggaran, dan pesan yang ingin disampaikan juga penting untuk dipertimbangkan. Selanjutnya, setelah kita melakukan promosi, tentunya kita harus mengukur dan menganalisis hasil dari promosi kita. Untuk mengukur dan menganalisis hasil promosi, kita dapat menggunakan beberapa metode seperti yang pertama, kode kupon atau tautan khusus, yaitu dengan memberikan kode kupon atau tautan khusus untuk setiap kampanye promosi untuk melacak penjualan atau konversi yang berasal dari promosi tersebut. Kemudian yang kedua, melakukan survei dan feedback pelanggan. Pengumpulan umpan balik dari pelanggan untuk memahami sejauh mana promosi mempengaruhi persepsi dan keputusan mereka dalam membeli sebuah produk. Kemudian yang ketiga, analisis grafik web. Dalam hal ini kita bisa melakukan yaitu dengan memantau lalu lintas situs web atau halaman produk yang terkait dengan promosi atau melihat apakah ada peningkatan kunjungan yang berhubungan dengan kampanye tersebut. Yang keempat, kita bisa melakukan penjualan dan pendapatan. Dalam hal ini melibatkan peningkatan penjualan atau pendapatan selama periode promosi untuk menilai dampaknya. Bab terakhir adalah pemasaran internasional. Yang pertama ada daur hidup produk untuk internasional. Untuk daur hidup produk internasional ini melibatkan beberapa tahap mulai dari perencanaan dan produksi hingga distribusi, konsumsi, dan akhirnya pembuangan. Proses ini dapat mempengaruhi lingkungan, ekonomi, dan masyarakat secara global. Penting untuk mempertimbangkan dampaknya agar dapat mengembangkan dan mengonsumsi produk secara keseluruhan. Selanjutnya kita harus menentukan pasar yang akan kita masuki. Pemilihan pasar yang akan dimasuki adalah kebutuhan strategi yang penting dalam ekspansi bisnis internasional. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses ini yaitu meliputi yang pertama, penelitian pasar.
Kita harus melakukan penelitian pasar menyeluruh untuk memahami kebutuhan konsumen, tren pasar, dan persaingan di potensial pasar baru. Kemudian yang kedua, analisis resiko. Kita harus mengevaluasi resiko politik, ekonomi, hukum, dan sosial di pasar yang dipertimbangkan. Yang ketiga adalah segmentasi pasar. Kita harus menentukan segmentasi pasar yang tepat berdasarkan karakteristik demografis, perilaku konsumen, dan kebutuhan spesifik. Yang keempat, ada potensi pertumbuhan. Pertimbangan potensi pertumbuhan ekonomi di pasar target dan sejauh mana produk atau layanan kita dapat memanfaatkan peluang ini. Kemudian yang kelima, persaingan. Kita harus melakukan evaluasi tingkat persaingan di pasar dan identifikasi keunikan nilai yang dapat membedakan produk atau layanan dari pesaing kita. Yang keenam adalah infrastruktur dan distribusi. Dalam hal ini kita harus mempertimbangkan infrastruktur dan sistem distribusi di pasar target untuk memastikan efisiensi dalam menyediakan produk atau layanan. Dan yang terakhir adalah aspek budaya dan bahasa. Pemahaman perbedaan budaya dan bahasa yang mungkin mempengaruhi pemasaran dan komunikasi produk nantinya. Ada beberapa cara untuk memasuki pasar dalam strategi ekspansi bisnis internasional. Di antaranya adalah yang pertama, kita bisa melakukan ekspor. Yang kedua, analisis strategi, yaitu dengan bekerja sama dengan mitra lokal atau perusahaan yang sudah mapan di pasar dapat membantu mengurangi resiko dan memberikan akses ke pengetahuan lokal serta sumber daya. Kemudian yang ketiga adalah investasi langsung asing. Yang keempat adalah akuisisi, yaitu dengan membeli perusahaan yang sudah ada di pasar target dapat memberikan akses instan ke pelanggan, infrastruktur, dan pengetahuan lokal. Yang kelima adalah e-commerce. Yang keenam adalah penyesuaian produk dan harga. Dalam hal ini kita bisa menyesuaikan produk atau layanan serta harga untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi lokal, dapat membantu memperoleh penerimaan dan lebih baik dari konsumen. Dan yang terakhir dalam bab ini adalah merencanakan program pemasaran yang efektif. Berikut adalah langkah-langkah umum untuk membuat program pemasaran. Yang pertama adalah kita harus melakukan analisis pasar. Hal ini bisa dilakukan penelitian menyeluruh tentang pasar target, pesaing, dan tren konsumen. Kemudian yang kedua adalah segmentasi pasar. Jadi, bagi pasar menjadi segmen-segmen yang dapat diidentifikasi berdasarkan karakteristik demografis, geografis, perilaku, dan psikografis. Kemudian yang ketiga adalah penetapan tujuan pemasaran. Yang keempat, penetapan posisi produk. Tentunya, cara produk atau layanan Anda akan diposisikan di dalam sebuah pasar. Kemudian yang kelima adalah strategi pemasaran. Kita harus memilih strategi pemasaran yang sesuai dengan tujuan dan posisi produk. Hal ini dapat mencakup pemasaran melalui saluran tradisional, pemasaran digital, atau kombinasi dari keduanya. Dan yang terakhir adalah bauran pemasaran atau marketing mix. Dan untuk studi kasus dari materi ini adalah kita mengambil dari PT Sidomuncul. PT Sidomuncul saat ini berada pada tahap pre-ekspor. Keterlibatan dalam aktivitas internasional terjadi secara tidak sengaja melalui ekspor tidak langsung. Keinginan perusahaan untuk memenuhi permintaan pasar luar negeri, keinginan meningkatkan pendapatan, dan ambisi menjadi perusahaan obat herbal yang mendunia, serta perusahaan dapat memberlakukan masyarakat ekonomi ASEAN menjadi motif perusahaan terlibat dalam aktivitas internasional. Internasionalisasi tetap tidak mudah dilakukan oleh sebuah perusahaan jamu skala besar seperti PT Sidomuncul. Keterbatasan perusahaan mengetahui kondisi pasar luar negeri, kesulitan memenuhi persyaratan pendaftaran dan perizinan produk di luar negeri yang berada di setiap negara, serta banyaknya negara-negara yang tidak memiliki regulasi untuk kategori produk jamu menjadi hambatan perusahaan ini untuk bergeser menjadi eksporter penuh. Untuk studi kasus yang telah dijelaskan tadi tentunya ada penyelesaiannya. Di sini saya mengutip dari Kavlgis et al.
2008 yang menjelaskan pada masa pengenalan produk, perusahaan cenderung fokus pada pasar domestik untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Karena pada tahapan ini desain yang optimal belum tercipta, sensitivitas harga masih belum tercipta, dan komunikasi antara pasar dan eksekutif dapat dilakukan dengan mudah dan secara langsung. Saat desain mulai mendominasi dapat diterima dan proses produksi mulai terstandarisasi, perusahaan dapat berkembang pada pasar ekspor dengan mentarget konsumen menengah ke atas yang mau menerima inovasi dan mau membayar dengan harga yang lebih tinggi. Seiring berjalannya waktu, permintaan asing akan mengalami pertumbuhan, pasar asing akan berkembang secara ekonomi, dan ekspor akan mengalami peningkatan. Selanjutnya, ketika perusahaan telah berhasil memiliki produk yang matang atau mature dengan terstandarisasi, perusahaan dapat mulai memproduksi produk di luar negeri. Saat produk berada pada tahap ini, keuntungan perusahaan dapat ditingkatkan dengan menurunkan biaya produk melalui penggunaan bahan baku dan tenaga kerja yang lebih murah.